Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Sepak bola Indonesia kembali mencetak sejarah. Kali ini Rizky Ridho terpilih masuk dalam nominasi FIFA Puskas Award 2025 dan bersaing dengan bintang dunia. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola mancanegara. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo menetapkan bahwa Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terakhirnya. CR7 berambisi untuk membawa gelar dunia itu dalam sejarah karirnya. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Indonesia U22 akan menantang Mali U22 dalam dua laga uji coba pada 15 dan 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Bogor. Duel ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda Muda untuk mengasah kemampuan sebelum terjun ke SEA Games 2025 di Thailand. Timnas Indonesia U22 akan menjalani dua laga uji coba internasional melawan Timnas Mali U22 pada 15 dan 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Bogor. Pertandingan ini menjadi bagian penting dari persiapan skuad Garuda Muda menuju SEA Games 2025 di Thailand. Sebelumnya, pada Oktober lalu, Indonesia telah melakoni dua laga uji coba kontra India U22 di Stadion Madia, Jakarta. Untuk laga melawan Mali, PSSI telah membuka penjualan tiket lewat situs resmi Kita Garuda pada Selasa 11 November 2025. Sistem pembelian tiket dilakukan secara daring untuk mempermudah akses sekaligus menjamin keamanan transaksi. Tiket dibagi menjadi 4 kategori, yakni Mandiri Garuda West, Freeport Garuda East, Indomik Garuda South, dan Aqua Garuda North, dengan harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp75.000. Setiap pembelian diwajibkan memiliki Garuda ID sebelum melakukan transaksi dan otomatis mendapatkan asuransi perlindungan resmi selama pertandingan berlangsung. PSSI juga mengimbau para supporter agar tidak membeli tiket melalui calo demi menghindari risiko penipuan dan memastikan keaslian tiket. Sementara itu, pelatih Indra Safri memanggil 30 pemain untuk menghadapi Mali, termasuk beberapa nama diaspora seperti Ivar Jenner, Mauro Zilstra, dan Dion Max.
Diketahui, Timnas Indonesia U22 dijadwalkan tampil di SEA Games 2025 Thailand pada 9 hingga 20 Desember 2025. Garuda Muda akan bersaing di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura dengan target lolos ke babak semifinal dan mempertahankan tradisi medali emas. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes menjadi sorotan di Italia usai menunjukkan aksi heroik saat Sassuolo menantang Atalanta pada pekan ke-11 Serie A. Jay Itzes tak ragu mengorbankan diri, menerima hantaman yang membuat wajahnya lebam demi memblok peluang emas lawan. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes kembali mencuri perhatian publik sepak bola Italia. Bukan karena gol atau assist, melainkan berkat aksi heroiknya di lini pertahanan Sassuolo. Saat menghadapi Atalanta pada Giornata ke-11 Serie A akhir pekan lalu. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Sassuolo di Bergamo itu, Itzes tampil luar biasa. Dirinya menjadi tembok tangguh di jantung pertahanan Nero Verdi sekaligus simbol keberanian tim. Salah satu momen paling krusial terjadi di awal pertandingan ketika Adama Lukman nyaris mencetak gol ke gawang kosong usai melewati kiper Aro Murik. Namun peluang emas itu digagalkan Itzes yang nekat menghadang bola dengan wajahnya. Benturan keras membuat sang kapten terkapar dan sempat mendapat perawatan medis di lapangan. Meski mengalami lebam di sekitar mata, Itzes tetap melanjutkan pertandingan hingga peluit akhir. Aksi penuh pengorbanan itu mendapat pujian dari media Italia, Sassuolo News, yang menyebut Itzes sebagai simbol kepemimpinan dan dedikasi sejati. Media tersebut juga menyoroti kecerdasan taktis sang pemain yang dinilai jarang dimiliki bek modern. Sassuolo News menilai momen pengorbanan Itzes menjadi titik balik. Yang menginspirasi tim hingga akhirnya meraih kemenangan bersejarah. Yakni kemenangan pertama mereka di markas Atalanta dalam 11 tahun terakhir. Sementara itu, berdasarkan data SofaScore, performa Itzes selama 90 menit penuh diganjar rating 7,6. Bek Timnas Indonesia itu mencatatkan 27 sentuhan, akurasi umpan 86%, 3 sapuan, 1 tackle sukses, serta memenangkan 1 duel udara dan 1 duel darat.
Di sisi lain, kemenangan tersebut menjadi hasil positif kelima bagi Sassuolo di musim 2025-2026. Sekaligus mengangkat posisi mereka ke peringkat 8 klasemen sementara dengan torehan 16 poin. Rizky Ridho menorehkan sejarah bagi sepak bola Indonesia setelah resmi masuk dalam daftar nominasi Puskás Award 2025. Bek Persija Jakarta itu memikat FIFA melalui gol spektakuler ke gawang Arema FC dan kini ia siap bersaing dengan para bintang dunia seperti Lamine Yamal. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola nasional. Rizky Ridho masuk nominasi Puskás Award 2025, penghargaan yang bergengsi untuk pencetak gol terindah dunia. Dirinya menjadi pemain Indonesia pertama yang mendapat kesempatan meraih penghargaan tersebut. Diketahui FIFA merilis daftar 11 kandidat gol terbaik musim lalu dan nama bek Persija Jakarta sekaligus penggawa timnas Indonesia itu tercantum di dalamnya. Ridho bakal bersaing dengan sejumlah pesepak bola top dunia, seperti gelandang Arsenal, Declan Rice, dan pemain muda Barcelona, Lamine Yamal. Ridho terpilih berkat gol spektakulernya ke gawang Arema FC pada laga Liga 1 9 Maret 2025. Saat itu dirinya melepaskan tembakan jarak jauh dari area tengah lapangan yang langsung bersarang di gawang lawan. Gol tersebut dinilai FIFA sebagai salah satu yang terbaik sepanjang musim. Sementara itu, sejak Puskás Award diperkenalkan pada 2009, belum pernah ada pemain Indonesia yang masuk daftar nominasi. Ridho pun mencatat sejarah sebagai yang pertama.
Untuk kawasan Asia Tenggara, bek Persija Jakarta itu menjadi pesepak bola kedua yang pernah masuk nominasi setelah pemain Malaysia Faiz Subri, yang bahkan memenanginya pada tahun 2016 lewat gol jarak jauhnya ke gawang Pahang. Untuk penghargaan kali ini, peluang Ridho terbuka karena pemenang Puskás Award 2025 ditentukan melalui sistem voting penggemar. Supporter dapat memberikan suara melalui situs resmi FIFA. Prosesnya dilakukan dengan mendaftar terlebih dahulu, kemudian memilih 3 gol terbaik. Pilihan pertama mendapat 5 poin, kedua 3 poin, dan ketiga 1 poin. Periode voting untuk FIFA Award berlangsung mulai 13 November 2025 hingga 4 Desember 2025 pukul 5.59 waktu Indonesia Barat. Nama Timur Kapace tiba-tiba jadi perbincangan setelah menyatakan kesiapan menangani timnas Indonesia jika mendapat tawaran dari PSSI. Yang lebih mengagetkan lagi, pelatih asal Uzbekistan itu disebut memiliki gaji lebih rendah dari Sintayong maupun Patrick Kluivert. Mantan pelatih Uzbekistan Timur Kapadze tengah menjadi perhatian publik setelah mengaku masuk dalam daftar calon pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Uzbekistan itu menyatakan kesiapannya menukangi skuad Garuda apabila menerima tawaran resmi dari PSSI. Menariknya, gaji yang diminta Kapadze disebut jauh lebih rendah dibandingkan dua mantan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Sintayong dan Patrick Kluivert. Diketahui, Kapadze baru saja mengundurkan diri dari posisinya sebagai asisten pelatih timnas Uzbekistan. Kabar yang dikonfirmasi langsung oleh Uzbekistan Football Association atau UEFA melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka pada Minggu 9 November 2025. Dalam pernyataannya,
Federasi Sepak Bola Uzbekistan menyampaikan terima kasih atas kontribusi Kapadze dalam pengembangan sepak bola Uzbekistan dan mendoakan kesuksesannya di masa depan. Pelatih berusia 44 tahun itu juga mengungkapkan bahwa dirinya diminati oleh beberapa negara lain selain Indonesia, termasuk Turki dan Cina. Soal gaji, sejumlah sumber menyebut Kapadze menerima bayaran sekitar 7,5 miliar rupiah per tahun, angka yang jauh lebih kecil dibandingkan dua pendahulunya. Sebagai perbandingan, Patrick Kluivert dikabarkan digaji sekitar 18 miliar rupiah per tahun. Sementara Shin Tae-yong menerima hingga 23,6 miliar rupiah per tahun selama melatih Garuda. Dengan nominal yang lebih rendah dan pengalaman internasional yang mumpuni, Kapadze dinilai bisa menjadi opsi menarik bagi PSSI dalam menentukan pelatih baru Timnas Indonesia. Cristiano Ronaldo kembali mengejutkan dunia sepak bola. Mega bintang Portugal itu menyebut Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung terakhirnya. Dirinya mengaku ingin menikmati setiap detik di ujung karirnya, namun tetap memelihara ambisi besar untuk merebut trofi bergengsi tersebut. Mega bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, kembali menjadi sorotan setelah mengungkapkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk meraih gelar juara dunia. Kapten Timnas Portugal itu mengaku ingin menikmati setiap momen yang tersisa dalam karirnya di level tertinggi. Ronaldo telah tampil di 5 edisi Piala Dunia sejak debutnya pada 2006. Prestasi terbaiknya adalah membawa Portugal menembus babak semifinal pada edisi perdananya. Trofi Piala Dunia menjadi satu-satunya gelar bergengsi yang belum berhasil diraih, sekaligus menjadi pembeda dengan rival abadinya Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara pada 2022. Portugal kini hampir pasti lolos ke Piala Dunia 2026 setelah memuncaki klasemen grup F kualifikasi zona Eropa. Ronaldo dan rekan-rekannya hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke putaran final. Pemain berusia 40 tahun itu menyadari bahwa turnamen 4 tahunan di Amerika Utara tersebut akan menjadi yang terakhir dalam karirnya. Sementara itu, Ronaldo sebelumnya juga menegaskan bahwa status sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa tidak semata-mata ditentukan oleh gelar Piala Dunia. Dengan tegas bahwa pemain Al Nassr itu sudah berkarir lebih dari 25 tahun dan mencetak banyak rekor. Menurutnya, hal itu sudah menjadi bukti pencapaiannya dalam dunia sepak bola.
Momen haru diperlihatkan Lionel Messi saat kembali ke Camp Nou baru-baru ini. Stadion tersebut diketahui menjadi saksi momen gemilang karirnya bersama Barcelona. Mega bintang Argentina Lionel Messi mengungkapkan keinginannya untuk bisa kembali ke Camp Nou di masa depan. Bagi Messi, stadion legendaris milik Barcelona itu memiliki arti istimewa karena menjadi saksi perjalanan luar biasa dalam karirnya. Diketahui Messi membela Barcelona selama lebih dari 2 dekade sejak bergabung di tim muda. Dirinya hengkang ke Paris Saint-Germain atau PSG pada musim panas 2021. Setelah mempersembahkan 34 trofi untuk Blaugrana, termasuk 10 gelar La Liga, 7 Copa del Rey, dan 4 trofi Liga Champions. Selama berseragam Barcelona, Messi juga menorehkan berbagai rekor individu dan membangun reputasi sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Namun kepindahannya ke PSG kala itu terjadi tanpa sempat mengucapkan perpisahan langsung kepada para penggemar di Camp Nou. Baru-baru ini, Messi mengunggah momen kunjungannya ke Camp Nou melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, terlihat stadion yang masih dalam proses renovasi. Banyak pihak meyakini kunjungan itu menjadi isyarat bahwa laga tribut untuk sang mega bintang mungkin akan segera terwujud.
Sementara itu, saat kembali menginjakkan kaki di Camp Nou, Messi mengaku merasakan kebahagiaan mendalam. Dirinya berharap bisa datang lagi ke stadion itu suatu hari nanti. Bukan sekedar untuk mengucapkan selamat tinggal sebagai pemain, melainkan dalam kesempatan yang lebih bermakna. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Go.